Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Rifki. Nah, di video sebelumnya kita udah belajar mengenai kelas pada bahasa pemrograman Dart. Nah, kali ini kita akan mencoba belajar yaitu mengenai inheritance pada kelas bahasa pemrograman Dart. Jadi inheritance ini adalah sebuah konsep yang bisa kita gunakan untuk menurunkan kelas kepada kelas yang lainnya atau mewariskan properties maupun methods pada suatu kelas kepada kelas yang lainnya. Misalnya di sini saya sudah membuat 3 kelas. Yang pertama ada kelas kendaraan, kemudian ada kelas mobil dan juga kelas motor. Nah, untuk kelas kendaraan ini terdapat sebuah properti yaitu suara klakson, misalnya adalah tin. Kemudian ada juga method yaitu klakson yang akan mengeprint variabel suara tin tadi, suara klakson tadi. Kemudian ada juga metode yang untuk mengeprint jumlah roda, namun dia membutuhkan parameter rodanya. Nah, di sini saya bisa mewariskan properties atau methods yang terdapat dalam kelas kendaraan ini pada kelas mobil maupun kelas motor, yaitu dengan menuliskan extend seperti ini. Kemudian kita tuliskan nama kelas yang ingin diwariskan, misalnya kendaraan. Kemudian kita tuliskan juga pada bagian motor, yaitu kendaraan. Nah, di sini kita juga bisa misal membuat sebuah objek mobil. Misal namanya adalah Avanta. Nah, new mobil seperti ini. Maka ketika kita panggil Avanta dot, nah dia di sini akan muncul jumlah roda, klakson dan juga suara klakson. Misalnya saya akan coba memanggil metode klakson. Nah, di sini akan muncul yaitu tin gitu. Nah, kemudian kalau misalnya saya melakukan print, misalnya adalah Avanta dot suara klakson. Nah, di sini dia juga akan melakukan sebuah print yaitu properti suara klakson, yaitu yang berisi tin. Nah, kemudian di sini kita juga bisa, misalnya saya ingin oh ya, di sini kan ada juga jumlah roda. Nah, misalnya di sini saya akan menambahkan jumlah roda pada mobil. Misalnya adalah in roda seperti ini. Dan saya juga akan membuat konstruktor. Misal this.roda. Dan di sini saya bisa memanggil, misalnya ini kan tadi, nah rodanya saya tambahin menjadi 4. Kemudian pada saat saya print Avanta dot jumlah roda seperti ini. Nah, di sini kita perlu memasukkan jumlah rodanya berapa kan? Nah, kita bisa klik Avanta dot roda. Oh ya, ini nggak usah pakai print. Nah, ketika kita jalankan, dia akan menampilkan jumlah rodanya yaitu 4. Nah, terus di sini kita bisa mengubah juga methods dari parentnya atau dari orang tuanya. Nah, di sini kan parentnya kan adalah kendaraan, untuk childnya adalah mobil. Nah, misalnya kita ingin merubah methods dengan nama yang sama, misalnya saya ingin mengubah jumlah roda seperti jumlah roda ini, metode jumlah roda ini, saya bisa menuliskannya yaitu dengan override, kemudian void jumlah roda yaitu in roda. Misalnya saya di sini akan menambahkan print jumlah roda. Nah, seperti ini. Kemudian saya akan menambahkan dolar yaitu roda. Atau di sini misalnya saya tidak membutuhkan lagi jumlah roda ya, seperti ini. Oh iya, karena dia harus mengikuti atasnya, dia harus ada juga parameter, karena ini kan ada parameternya. Nah, berarti di sini juga ada parameternya. Nah, kemudian ketika saya print seperti ini, maka di sini yang akan tampil adalah jumlah roda titik 2 4. Nah, karena kita telah mengubah atau mengoverride method dari parentnya, yaitu yang bernama jumlah roda. Nah, kemudian kalau misalnya kita ingin memanggil jumlah roda ini lagi, kita bisa menggunakan, misalnya di sini adalah super jumlah roda yaitu in roda seperti ini. Nah, maka ketika kita print,
dia akan menampilkan pertama adalah jumlah roda titik 24, yaitu metode yang telah kita buat ini, yang telah kita ubah. Kemudian dia akan memanggil metode jumlah roda yang dimiliki oleh parentnya, yaitu menggunakan kata kunci super ini. Nah, kemudian di sini kita juga akan membuat contoh untuk motornya. Misalnya di sini adalah in roda, kemudian motor, dis, roda. Kemudian di sini saya akan mengoverride, misalnya void jumlah roda in roda. Nah, kemudian di sini saya akan print roda motor. Mungkin ini jadi roda mobil gini ya. Kemudian roda seperti ini. Kemudian coba saya juga print super jumlah rodanya. Nah, kalau saya coba buat motor baru, misal mesin namanya adalah Honda. Nah, adalah new motor, rodanya adalah 2. Kemudian saya akan print Honda dot saya akan panggil yaitu Honda dot jumlah roda, Honda dot roda, seperti ini. Nah, sini kita pisahkan terlebih dahulu. Print mobil, kemudian print motor. Nah, seperti ini ya. Nah, ketika kita jalankan, dia akan menampilkan yaitu mobil, bunyinya adalah tin. Kemudian roda mobil ini nilainya adalah 4. Dan dia menampilkan jumlah tadi ini, jumlah rodanya adalah 4. Yang ini nih, yang mana, yang super dot jumlah roda ini. Kemudian untuk motor dia menampilkan roda motor adalah 2. Kemudian dia juga memanggil methods dari parentsnya menggunakan super, yaitu jumlah rodanya adalah 2.